Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur kepada Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Hari ini sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita, terlebih dahulu kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah kebaikan Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kepada kami hari yang baru, sehingga kami masih boleh melakukan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Ya Tuhan, di pagi hari ini, sebelum kami memulai seluruh pekerjaan kami, terlebih dahulu kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan berkatilah kami semua, supaya firman Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami, menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nats firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini, diambil dari Kitab Efesus 4 ayat 28. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, nats firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Surat ini dikirimkan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ketika Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Jika kita merenungkan sebentar tentang kehidupan Paulus, kita dapat melihat bahwa sedemikian besarlah cinta Rasul Paulus kepada Kristus dan juga kepada jemaat Tuhan, sehingga ketika dia sedang berada di dalam penjara sekalipun, dia masih sempat mengirimkan suratnya kepada setiap jemaat untuk menjadi panduan kehidupan jemaat pada saat itu. Sehingga melalui perenungan ini juga menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita. Pada masa kini, seberapa besar jugakah cinta kita kepada Tuhan dan kepada persekutuan kita? Nah, saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita di pagi hari ini, Efesus 4 ayat 28, merupakan pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengenai kehidupan yang baru. Kehidupan orang-orang yang sudah menerima Kristus di dalam hidupnya. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus dan juga mengingatkan kepada kita supaya ketika kita sudah menerima Kristus, janganlah kita hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Janganlah kita hidup dengan segala pikiran atau perbuatan atau perkataan yang sia-sia. Namun sebaliknya, setiap orang yang telah mengenal Allah, dia harus hidup
sebagai manusia yang baru. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat secara khusus di ayat 28 ini agar orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tentu perbuatan mencuri adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Dan perbuatan mencuri bukanlah perbuatan yang berkenan bagi Allah. Ini bukanlah perbuatan orang-orang yang sudah mengenal Allah. Sehingga Paulus menasihati jemaat, janganlah ia mencuri lagi, tapi ia harus bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat dan juga kepada kita, supaya ketika kita hidup sebagai manusia baru, manusia yang berkenan kepada Allah, dan manusia yang menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita sudah menerima Allah, menerima Kristus di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita seharusnya menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Saya merenungkan firman Tuhan ini, dan memang demikianlah seharusnya kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Demikianlah seharusnya kehidupan kita sebagai manusia yang baru. Kehidupan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hiduplah sebagai manusia yang baru, dan berusahalah agar senantiasa di dalam kehidupan kita, kita tidak merugikan orang lain, melainkan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, baik di dalam perkataan, baik di dalam perbuatan, dan di dalam pikiran. Selamat menjadi manusia yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami melalui firman Tuhan. Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh hidup sebagai manusia yang baru, manusia yang berkenan bagi Allah, manusia yang boleh juga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mengajarkan kami, setiap anak-anak Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami senantiasa mampu mengingat dan melakukan firman Tuhan ini. Tuhan, ajarlah kami senantiasa di dalam kehidupan kami, di keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat kami, baik juga di dalam persekutuan kami. Tuhan mengajar kami, mengingatkan kami, supaya kami terus boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami melalui firman-Mu. Dan pada saat ini kami mau berdoa juga untuk semua anak-anak Tuhan yang melayani sebagai BPMK Klasis Jakarta Kalimantan, dan juga seluruh tim kerja BPMK Klasis Jakarta Kalimantan. Bapa di dalam surga, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani sebagai badan pengurus Majelis Klasis Jakarta Kalimantan. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan semangat untuk semua anak-anak Tuhan yang melayani di BPMK Klasis Jakarta Kalimantan, dan juga semua tim kerja. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan memberkati setiap keluarga juga, setiap harapan-harapan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan BPMK Klasis Jakarta Kalimantan, dan juga semua tim kerja, sehingga melalui kesehatan dan semua harapan yang baik dalam kehidupan mereka, mereka juga boleh terus bersuka cita. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan BPMK Klasis Jakarta Kalimantan dan juga tim kerja BPMK Jakarta Kalimantan ke dalam tangan Tuhan saja, biarlah Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan mengakhiri renungan ini ya Tuhan, dan kami akan melanjutkan kembali semua pekerjaan-pekerjaan kami. Biarlah tangan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami pada hari ini. Tuhan yang menjaga kami sehingga kami memperoleh keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah dan berkat-Mu.
Inilah doa kami dan juga permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Mari kita menghujungi doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita ucapkan bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.